Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati SP, instansi SMKN 1 Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dengan pengajar praktik Bapak Sudarto Tolengsona SPD dan fasilitator Bapak Abdul Qadir SPD MM. Sekilas tentang Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional sejak tahun 1959, 7 bulan setelah beliau wafat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1989 dan tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Beliau adalah Menteri Pendidikan Pengajaran pertama di Indonesia dalam kurun waktu 19 Agustus sampai 14 November 1945. Semasa hidupnya, beliau memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendidikan di Indonesia. Salah satunya yang sangat relevan dengan kondisi sekarang adalah Merdeka Belajar. Koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapainya. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, asas pendidikan. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, budi pekerti. Asas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun mengibaratkan guru adalah seorang petani. Misalnya, menyemai jagung. Rawatlah dia di mana dia seharusnya tumbuh. Jangan merawatnya di mana padi seharusnya tumbuh. Jangan paksakan jagung menjadi padi karena sudah memiliki kodrat masing-masing. Begitu pula dengan murid. Anak-anak itu telah memiliki kodrat masing-masing. Mereka memiliki minat, bakat, dan kesenangan yang berbeda. Tugas Pak Tani hanyalah merawat dengan baik dengan cara memberikan lahan yang subur, menyirami, menghilangkan hama, dan memberi pupuk. Begitu pula halnya dengan guru. Guru bisa mengarahkan, menuntun, memfasilitasi anak agar mereka bisa berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Ada 3 poin penting pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun anak, yaitu 1. Ingarso sungtulodo. Di depan guru harus menjadi teladan. Yang kedua, ingmadya mangunkarso. Di tengah membangun semangat atau motivasi. Yang ketiga, tuturi handayani. Di belakang guru memberikan dorongan moral. Kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, seorang anak sudah memiliki kodrat masing-masing. Ibaratnya kertas, di kertas itu sudah ada tulisan atau coretan. Tugas guru sebagai pendidik adalah menebalkan sehingga menjadi jelas dan bermakna.
Dalam menebalkan coretan tersebut, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan harus menyesuaikan dengan lingkungan alam dan sosial anak di mana anak tersebut tinggal. Jadi jangan mengajarkan sesuatu yang sama antara anak yang ada di perkotaan dengan anak yang ada di pedesaan. Ajarlah mereka sesuai lingkungan alam sosial mereka. Kodrat zaman artinya pendidikan harus menyesuaikan zaman di mana anak-anak tersebut hidup. Seorang guru harus membimbing anak agar siap hidup mandiri di zaman yang terus berubah. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti adalah perpaduan yang harmonis antara pikiran, perasaan, gerak, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam hal ini, budi pekerti dapat dijelaskan sebagai cipta, rasa, karsa, dan pekerti sehingga dapat menghasilkan keseimbangan antara keselarasan hidup untuk penumbuhan budi pekerti. Untuk penumbuhan budi pekerti, keluarga menjadi pondasi inti, namun sekolah dan masyarakat juga memegang peranan penting. Kesimpulan, pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek dalam pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran itu berpusat pada guru. Guru memegang peranan penting di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, murid adalah objek pembelajaran. Yang ketiga, saya hanya mengejar ketuntasan materi, dalam artian mengejar ketercapaian kurikulum. Kemudian, saya menyamakan standar penilaian. Dalam melakukan penilaian, saya menganggap bahwa semua anak harus mencapai KKM yang telah saya tentukan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian saya kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang siswa. Saya hanya fokus pada hasil pembelajaran, bukan proses pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul, saya kemudian memahami bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Murid adalah subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Bukan menuntut, tapi menuntun anak dalam pembelajaran agar mereka tetap berkembang sesuai dengan kodrat dan keunikan yang mereka miliki masing-masing. Bukan mengejar materi, tetapi lebih fokus pada kebutuhan anak. Kemudian, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, sehingga kita tidak boleh menyamakan anak dalam pembelajaran. Harus disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Proses jauh lebih penting dari hasil. Kemudian apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau murid. Saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Kemudian saya akan meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam bidang IT, agar saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat murid aktif sesuai kemampuannya. Kemudian saya akan menciptakan lingkungan belajar yang sesuai potensi, minat, dan bakat murid. Saya akan menjadi among dalam peningkatan pengetahuan dan pembentukan karakter murid saya.
Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.